Please don't move. Anybody else in there? Police, okay? Halo semua, selamat datang kembali di Katomuchi, channel tempat kita ngobrolin alur cerita film, bukan sekedar ringkasannya. Dan seperti biasa, kita bakal bahasnya santai, ngalir, tapi tetap detail. Dan juga untuk nemanin akhir tahun kalian yang mungkin ada yang nggak pergi kemana-mana. Yes, jadi buat kalian yang mungkin belum nonton filmnya, atau udah nonton tapi pengen ngobrolin ulang sambil ngopi, tenang, kalian ada di tempat yang tepat. Dan hari ini kita bakal bahas film yang jujur aja ya, berat, gelap, brutal, dan bikin mikir. Judulnya Drag Across Concrete, rilisan tahun 2018. Ini film yang dari judulnya aja udah nggak ramah ya. Dragged Across Concrete. Kedengerannya sakit, dan isinya emang sakit nggak sih? Bener, film ini ngebahas soal polisi, kriminal, dan satu hal yang jadi benang merah semuanya, uang. Uang dan pilihan-pilihan ekstrim yang muncul ketika hidup udah mentok. Dan yang bikin film ini menarik, nggak ada karakter yang benar-benar bisa kita bilang, ini paling suci. Semuanya abu-abu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke awal ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Henry yang baru aja keluar dari penjara. Dia dijemput sahabatnya, seorang pria yang akrab dipanggil Biscuit. Dari awal aja vibe mereka tuh udah kerasa ya. Bukan orang baik-baik yang baru selesai seminar motivasi. Di perjalanan, Biscuit sempat nanyain satu hal penting. Apakah Henry tertarik dengan tawaran yang sempat dibahas sebelumnya? Bahasa halusnya sih tawaran kerja, tapi kita semua tahu ini kerjaan kriminal. Dan respon Henry ini menarik. Dia nggak langsung nolak, tapi juga nggak langsung iya. Kayak orang yang baru bebas, tanya napas dulu. Bener, Henry minta waktu buat mikir. Dan begitu sampai di apartemen, hidupnya langsung ngasih tamparan. Dia dengar suara aneh dari kamar ibunya. Dan feelingnya langsung nggak enak. Dan ternyata benar, ibunya bukannya hidup tenang dari uang yang Henry titipkan sebelum masuk penjara, malah menjual diri. Dan bukan karena miskin doang, tapi karena narkoba. Ini nyesek sih, karena di titik ini kita baru dikasih tahu alasan Henry dulu sampai nekat ngerampok itu demi keluarganya. Terutama demi adiknya, Ethan, yang merupakan penyandang disabilitas. Jadi kriminalitas Henry itu bukan karena serakah, tapi karena putus asa. Looks like you've been working out. Yeah, I've been doing curls. So you want to show me those video games you talked about in your letter? Di sisi lain, film ini langsung pindah menalin dua polisi senior, namanya Bridge sama rekannya, Tony. Mereka berdua ini polisi yang udah kenyang makan asam garam di jalanan. Saat itu, mereka lagi operasi penyergapan bandar narkoba gede namanya Vanquest. Bridge nunggu di tangga darurat. Tony pura-pura jadi teknisi gedung buat gedor pintu depan. Strateginya berhasil. Vanquest yang mau kabur lewat jendela langsung diringkus. Don't move your arm again, comprende? Anybody else in there? She's in the bedroom, man. It's just her. Mi novia. This wonderful woman you're abandoning? Tapi nih, Bridge pas interogasi pacar Vanquest itu agak kasar. Dia maksa si cewek buat ngaku di mana narkobanya disimpan. Operasinya emang sukses besar, mereka dapat banyak barang bukti. Tapi pas mereka lagi asik sarapan ngerayain kemenangan, tiba-tiba dipanggil sama Kapten Calvert. Bukannya dapat bonus, mereka malah diskors 6 minggu tanpa gaji. Gara-garanya, video penangkapan mereka yang dianggap brutal itu viral di media. Kapten Calvert yang dulunya rekan kerja Bridge malah nggak ngebela sama sekali, karena pengen cari muka di depan publik. Bridge kesel banget, soalnya dia ngerasa Calvert itu pinter menjilat doang, makanya karirnya melejit. Padahal Bridge jauh lebih berprestasi. Nah, bagian ini nih yang krusial banget buat kita pahamin kenapa Bridge akhirnya nekat. Bayangin Dit,
6 minggu nggak gajian buat polisi veteran kayak Bridge itu kiamat kecil. Kenapa? Karena kehidupan aslinya Bridge itu menyedihkan banget. Istrinya Bridge itu mantan polisi juga, tapi sekarang lumpuh akibat sebuah insiden saat bertugas. Selama bertahun-tahun mereka keluar duit banyak banget buat pengobatan, sampai-sampai rumah mereka harus dijual. Sekarang mereka cuma bisa ngontrak di apartemen kelas bawah yang lingkungannya nggak banget. Hampir setiap hari, anak perempuan Bridge dapat perlakuan nggak menyenangkan, atau dibully sama anak-anak tetangga cuma gara-gara warna kulit mereka beda sendiri di lingkungan itu. Istrinya Bridge sebenarnya pengen kerja lagi buat bantu keuangan, tapi kondisi fisiknya nggak memungkinkan, malah bisa bikin penyakitnya makin parah. Bridge bener-bener muak. 20 tahun dia mengabdi di kepolisian, jadi orang jujur, tapi hasilnya apa? Kemiskinan. Dia ngerasa kalau dia terus-terusan jadi polisi baik, keluarganya bakal makin menderita. Akhirnya, Bridge mutusin buat ambil jalur gelap. Dia datengin informan lamanya yang biasa nyediain kebutuhan buat para kriminal. Dia pengen ngerampok penjahat yang lagi ada transaksi gede di kota itu. Dia ngajak Tony buat kumpul besok subuh buat mulai rencana gila ini. Wah, jadi ini semacam aksi balas dendam ke keadaan ya, Man? Tony gimana? Dia mau aja diajak rampok. Padahal dia kan polisi juga. Awalnya Tony marah besar, Dit. Dia nggak terima rekannya ngajak lakuin hal kriminal. Tapi pas Bridge cerita gimana kondisi keluarganya yang hancur-hancuran setelah 20 tahun kerja jujur, Tony mulai iba. Ternyata Tony juga punya ketakutan yang sama. Dia selama ini nggak berani ngelamar pacarnya karena takut gajinya sebagai polisi nggak cukup buat nafkahin anak istri di masa depan. Akhirnya dengan berat hati, Tony setuju. Mereka berdua mulai mantau target mereka, yaitu seorang kriminal bernama Vogel. Nah, Vogel ini bukan sembarang bandar. Dia kriminal jenius sekaligus bengis yang datang dari luar kota. Vogel ini nyewa apartemen yang ternyata disediain sama informannya Bridge tadi. Itulah kenapa Bridge bisa dapat info soal dia. Bridge awalnya ngira Vogel cuma bandar narkoba biasa yang bawa paket gede. Jadi rencana mereka adalah nunggu transaksi terjadi, terus rampok uang hasil penjualannya. Tapi ternyata nggak segampang itu kan? Vogel pasti punya rencana lain yang lebih gila. Banget. Vogel itu nggak turun tangan sendiri buat urusan logistik. Dia punya tangan kanan namanya Andre. Si Andre ini kerjaannya gila. Dia ngerampok toko kelontong pakai perlengkapan anti teror cuma buat latihan. Terus dia juga nyuri mobil warga buat dipakai aksi. Yang makin ngeri, Andre ini mesen mobil khusus ke seorang mekanik. Mobilnya dimodifikasi total, Dit. Dindingnya, kaca, ban, sampai kap mesinnya dipasang plat anti peluru. Bahkan ada jendela kecil buat nembak dari dalam. Di sisi lain, Bridge sama Tony sempat pulang dulu biar nggak dicurigai keluarga. Besok paginya, mereka balik lagi buat mantau apartemen Vogel. Dan bener aja, ada pergerakan. Henry sama Biscuit yang kita bahas di awal tadi datang ke apartemen Vogel di siang bolong. Bridge yang jeli langsung bisa nebak kalau dua orang ini adalah mantan napi. Begitu tengah malam Vogel keluar bareng Henry dan Biscuit bawa 2 koper hitam, Bridge sama Tony langsung buntutin mereka. Mereka yakin banget kalau transaksi bakal terjadi malam itu juga. Tapi ternyata mereka salah besar. Vogel bukan mau jual beli narkoba, tapi lagi nyiapin perampokan bank skala besar yang bakal banjir darah. Gimana, Dit? Mulai kerasa nggak tegangnya? Gila sih, ini mah bukan cuma rampok-merampok, tapi udah kayak persiapan perang ya. Gue penasaran banget, gimana nasib si Henry yang cuma pengen bantu adiknya, malah terjebak sama psikopat kayak Vogel itu. Well, the nearest most likely time for a meetup is 5:30. Possible, but not probable. Don't make no mess of it. Nah, pas mereka mulai buntutin itu, situasinya makin aneh, Dit. Bayangin, Bridge sama Tony udah nungguin dari tengah malam sampai pagi buta nyaris tanpa pergerakan. Pas akhirnya target keluar, Vogel ini pinter banget buat ngecoh polisi. Dia nggak cuma ganti mobil,
Tapi Henry sama Biscuit dipaksa pakai make up tebel banget. Jadi kalau dilihat sekilas dari jauh, muka mereka tuh nggak bakal ngenalin kalau itu mantan napi yang tadi masuk ke apartemen. Untungnya si Tony ini matanya jeli banget. Dia berhasil bongkar penyamaran itu dan mereka lanjut buntutin lagi. It's them. Black dudes. The ones who drove Ogerman. Tapi sialnya, pas di tengah jalan, mereka kepisah gara-gara lampu merah. Disitulah Bridge makin sadar, ini bukan soal narkoba. Vogel lagi ngerencanain sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Gila, baru mau mulai aja udah dikasih lampu merah. Berarti mereka kehilangan jejak dong. Terus gimana? Filmnya langsung loncat ke perampokannya atau gimana, Man? Sebelum kesana, film ini ngajak kita kenalan sama satu karakter yang sebenarnya bikin hati kita hancur nantinya. Namanya Kelly. Kelly ini seorang ibu yang baru aja punya anak. Dia punya semacam kecemasan atau kelainan pasca melahirkan, di mana dia nggak bisa jauh dikit pun dari bayinya. Tapi masalahnya, jatah cutinya udah habis, Dit. Dia dipaksa sama keadaan buat balik kerja ke sebuah bank besar di kota itu. Rekan-rekan kerjanya sih baik banget. Mereka nyambut Kelly pakai hadiah dan pesta kecil-kecilan biar dia semangat lagi. Tapi, kebahagiaan itu cuma bertahan hitungan menit. Karena tiba-tiba Vogel dan anak buahnya masuk buat ngerampok bank itu. Vogel ini ngerampoknya sangat terorganisir. Mereka semua pakai masker, kacamata, dan yang paling ngeri, Vogel nggak ngomong langsung. Dia udah nyiapin rekaman suara berisikan instruksi dan perintah buat para sandera. Vogel nyuruh Kelly buat nyikat tangan semua teman kerjanya satu persatu pakai tali yang udah disiapin. Di tengah ketakutan itu, Kelly lihat ada salah satu temennya yang diam-diam mau kirim pesan darurat ke polisi. Kelly yang tahu betapa bahayanya Vogel, langsung coba cegah temennya itu karena dia nggak mau ada pertumpahan darah. You make sure my baby gets this. Tapi sialnya, si perampok malah ngira Kelly lah yang mau berkhianat. Tanpa ampun, Kelly dieksekusi di tempat, di depan semua orang. Bener-bener tragis, dia baru aja berjuang buat ninggalin anaknya demi kerja, malah berakhir kayak gitu. Ya Tuhan, itu jahat banget. Padahal Kelly niatnya mau nyelamatin semuanya biar nggak ada yang nekat. Vogel emang nggak punya hati ya. Terus Bridge sama Tony mana? Katanya mereka buntutin. Mereka nyampe ke lokasi bank itu pas perampokan lagi berlangsung, Dit. Tapi masalahnya, mereka nggak bisa langsung nerobos masuk. Kenapa? Karena di depan bank itu ada mobil van anti peluru yang udah dimodifikasi tadi. Di dalam mobil itu ada anak buah Vogel yang selalu mantau lewat celah kecil. Kalau Bridge nekat masuk sekarang, Vogel pasti bakal jadiin semua orang di dalam sebagai sandera atau malah ngebantai semuanya. Jadi Bridge sama Tony cuma bisa mantau dari jarak jauh dengan perasaan campur aduk. Begitu Vogel selesai dan keluar dari bank, Bridge sama Tony benar-benar terkejut lihat ada banyak korban jiwa yang berjatuhan. Tony sampai ngerasa bersalah banget. Dia bilang ke Bridge, harusnya kita bertindak lebih awal. Tapi Bridge yang lebih logis ngingetin, kalaupun mereka panggil bantuan polisi sekarang, belum tentu hasilnya bakal lebih baik. Malah mungkin korbannya bisa lebih banyak kalau terjadi baku tembak di tengah kota. Jadi mereka mutusin buat terus ikutin Vogel. Meskipun mereka udah lihat Vogel itu sadis banget. Gak ada pilihan lain, Dit. Mereka harus tahu kemana Vogel bawa duit rampokannya. Tapi ternyata di dalam mobil pelarian itu situasinya juga lagi panas. Biskuit itu sebenarnya kesel banget sama Vogel. Dia bilang apa yang Vogel lakuin pembunuhan massal di bank itu udah di luar kontrak kerja mereka. Tapi Vogel yang denger itu malah makin neken mereka. Henry sama Biskuit dipaksa nyimpen senjata mereka di laci mobil. Vogel ngancem, kalau mereka membangkang dikit aja, mereka bakal dieksekusi saat itu juga. Disitulah Henry mulai nyusun rencana balas dendam. Dia sadar kalau mereka terus ikutin Vogel, mereka berdua cuma bakal jadi sampah yang dibuang pas urusan selesai. Yang makin bikin mual, Vogel ternyata bawa satu sandera lagi dari bank, seorang pegawai wanita namanya Nyonya Kip. Di tengah perjalanan yang berjam-jam itu, si ibu ini ngeluh mau buang air kecil karena saking takutnya.
Dan lo tahu respon Vogel gimana? Bukan dikasih botol atau berhenti di pinggir jalan, dia malah nyuruh si ibu itu buang air di tempat, di depan mereka semua. Say another word and you're a pirate. Sumpah, itu bener-bener ngerendahin martabat orang banget. Terus Henry sama Biskuit cuma diem aja. Henry dipaksa Vogel buat ngebersihin kotorannya si Sandra itu, Dit. Bayangin gimana jatuhnya harga diri Henry saat itu. Biskuit sebenarnya udah mau ngamuk lihat sahabatnya diperlakukan kayak gitu. Tapi Henry bisikin Biskuit buat tetap sabar. Henry mulai cerita kenangan masa kecil mereka berdua pas masih sekolah dulu. Tujuannya biar Biskuit tetap tenang dan nggak lakuin hal bodoh yang bisa bikin mereka mati konyol. Mereka berdua ini udah kayak saudara, Dit. Henry bilang, sabar, waktu kita bakal dateng. Sementara itu, perampokan bank tadi udah masuk berita nasional. Korbannya ada 7 orang. Ini bikin Bridge sama Tony yang lagi buntutin di belakang makin yakin kalau mereka lagi berhadapan sama monster. Tony yang mulai takut nggak bisa pulang dengan selamat, akhirnya mutusin buat ngirim pesan romantis ke pacarnya. Semacam lamaran tersirat gitu, karena dia takut ini bakal jadi malam terakhirnya. Duh, makin horor aja suasananya. Polisi yang mulai ragu, kriminal yang mulai pecah kongsi, ditambah Sandra yang trauma. Ini pelariannya mereka mau kemana sih sebenarnya? Mereka lagi menuju ke sebuah wilayah terpencil di luar kota. Udah 60 menit lebih mereka melintasi jalan tol yang sepi banget. Tapi di dalam mobil, Henry sebenarnya udah gerak diam-diam. Pas Vogel lagi lengah, Henry ngasih kode ke Biskuit buat pelan-pelan ngerogoh senjata yang ternyata udah mereka sembunyiin di balik busa kursi mobil, bukan di laci sesuai perintah Vogel. Mereka udah siap buat baku hantam kalau nanti mereka nyampe di lokasi tujuan. Dan bener aja, begitu mereka sampai di sebuah gudang tua yang gelap dan gak ada penerangan sama sekali, Vogel nyuruh Henry turun buat buka gerbang. Henry tahu, inilah saatnya. Pas dia turun, kemungkinan besar dia bakal ditembak dari belakang. Wah, momen krusial nih. Pasti bakal ada baku tembak gede-gedean di gudang itu kan? Wah, lo harus denger ini. Pas Henry baru aja mau gerak, tiba-tiba suara tembakan pecah. Tapi bukan dari pistol biasa. Bridge sama Tony yang udah sampai di sana juga langsung gerak cepat. Mereka pakai rompi, pakai topeng anti peluru, dan bawa senjata berat. Mereka udah nggak peduli lagi sama aturan polisi. Mereka siap tempur. Tapi sialnya, peluru dari anak buah Vogel malah ngenai pahanya Biskuit. Biskuit jatuh, dia nggak bisa lari lagi. Dan lo tahu apa yang dilakuin Biskuit biar rencana Vogel gagal total? Dia nekat nelen kunci mobil van anti peluru itu, Dit, biar Vogel nggak bisa kabur pakai mobil itu lagi. Henry mau nyelamatin Biskuit, tapi Biskuit bilang, udah, tinggalin gue. Lo lari, selamatkan diri lo. Bener-bener momen persahabatan yang bikin nyesek di tengah kekacauan itu. Nah, pas Biskuit nyuruh Henry buat lari itu, suasananya bener-bener kacau balau, Dit. Vogel yang sadar kalau kuncinya udah ditelen sama Biskuit, bukannya panik, dia malah nunjukin sisi psikopat aslinya. Dia tetap tenang dan malah merintahin anak buahnya buat Remove the stomach. ya gitulah pokoknya. Kunci mobilnya itu dipaksa ambil oleh Vogel dari perut Biskuit hidup-hidup. Gue bener-bener ngeri pas ngebayangin ini. Mereka dapat kuncinya, mobil van anti peluru itu nyala lagi. Tapi di saat yang sama, Bridge sama Tony langsung lancarin serangan kejutan. Henry sendiri ternyata bukan orang sembarangan. Dia itu mantan militer. Dia tahu banget kelemahan mobil van yang dikendarai Vogel. Dia sadar kalau mobil anti peluru itu punya blind spot atau titik buta di mana mereka nggak bisa nembak target dengan akurat kalau kita ada di posisi tertentu. Wah, jadi ini perang 3 arah ya? Vogel sama anak buahnya, Henry yang mau balas dendam, terus Bridge sama Tony yang mau rampok mereka. Makin panas nih. Terus gimana sama Sandranya?
si Nyonya Kit itu. Nah, Vogel ini licik banget, Tit. Pas dia ngerasa terdesak karena diserang Bridge sama Tony, dia manfaatin Nyonya Kit buat keluar dari situasi itu. Vogel udah ngancem Nyonya Kit pakai KTP-nya. Dia bilang kalau nggak nurut, rumahnya bakal didatengin dan keluarganya bakal dibantai. Things are getting weird. Should we call this in anonymously? Unless you do exactly what we tell you to do. Di saat yang sama, kita diperlihatkan adegan yang kontras banget. Pacarnya Tony akhirnya nemu pesan lamaran Tony dan dia seneng banget. Dia langsung telepon Tony buat kasih jawaban iya. Tapi sayangnya, Tony lagi sibuk bertaruh nyawa. Dari dalam mobil van, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Duar! Ternyata itu sandiwara Vogel. Seolah-olah Nyonya Kit berhasil lepas dan nembak perampoknya. Bridge sama Tony ketipu. Mereka pikir situasi aman. Begitu mereka lengah, satu peluru melesat dan ngenai organ vitalnya Tony. Ya ampun, jangan bilang Tony mati. Pas dia baru aja mau dengar jawaban lamaran pacarnya. Itu jahat banget sih alurnya. Looks female, but verify. What happened to Vogelman and his sidekicks? I'm coming. Parah banget, Tit. Lukanya Tony itu parah banget, kena di bagian leher atau dada atas gitu. Sampai dia yakin gak bakal selamat meskipun ke rumah sakit. Di sisa nafas terakhirnya, Tony cuma minta 2 hal sama Bridge. Pertama, dia mohon supaya Bridge mastiin orang-orang gak inget dia sebagai polisi korup yang mati karena mau ngerampok. Dia pengen namanya tetap bersih. Kedua, dia minta Bridge bantuin telepon balik pacarnya buat tahu jawaban lamaran tadi. Bridge nyoba telepon, tapi sialnya nomor pacar Tony malah nggak aktif saat itu. Tony pun mati di tangan Bridge tanpa pernah dengar kata yes dari calon istrinya. Kematian Tony ini bikin Bridge bener-bener murka. Dia kehilangan satu-satunya temen yang dia percaya. Demi dendam, Bridge langsung maju paling depan. Dia nggak peduli lagi sama nyawa, dia lempar bom asap ke dalam mobil Vogel buat bikin mereka sesak napas. Habisin, men. Gue setuju banget kalau Bridge ngamuk di sini. Vogel emang pantas dapat balasannya. Terus gimana nasib Vogel sama anak buahnya? Bridge berhasil lumpuhin 2 anak buah Vogel satu persatu. Pas tinggal lawan Vogel si raja terakhirnya, Bridge tadinya mau bakar dia hidup-hidup bareng mobilnya. Tapi tiba-tiba Henry muncul dari belakang sambil nodongin pistol ke Bridge. Next bullet ain't a warning. It's for wiping out all these cruel ass thugs. So I can thank you face to face. Let's talk through this. Jujur ya, di sini gue sempet kesel lihat Henry. Dia dari tadi cuma sembunyi pas temennya disiksa, pas musuh udah kalah, dia malah muncul sosokan mau ngatur. Tapi Henry ada benernya juga. Dia bilang kalau mobil itu dibakar, semua emas hasil rampokan di dalamnya bakal meleleh dan rusak. Henry bilang dia udah tahu kalau Bridge itu polisi karena wajah Bridge sempat viral di media gara-gara kasus kekerasan kemarin. Henry bahkan udah ngerekam semua aksi Bridge dari tadi pakai HP-nya sebagai jaminan. Jadi mereka berdua sekarang malah adu pinter ya? Sama-sama punya kartu mati masing-masing. Terus mereka mutusin buat kerja sama atau gimana? Akhirnya Bridge nawarin opsi damai. Dia bilang, daripada kita saling bunuh dan gak dapet apa-apa, mending emas ini kita bagi 2. Bridge terpaksa cerita soal kondisi keluarganya yang miskin dan istrinya yang lumpuh biar Henry percaya kalau dia emang butuh duit itu. Mereka akhirnya sepakat. Mereka berdua kerja bareng buat nguburin jasad teman-teman mereka, termasuk Tony dan Biscuit, dengan cara yang layak. Bridge sempat wanti-wanti Henry buat jangan berani-berani nyentuh senjata lagi kalau mau selamat. Mereka harus buang jejak, jadi Bridge minta Henry bantu tenggelamin mobil van itu ke sungai. Tapi di sepanjang jalan menuju danau, suasananya tegang banget, Tit. Mereka saling lirik, saling curiga, masing-masing tangan udah pegang senjata cadangan yang disembunyiin di balik baju. Gue udah bisa nebak, pasti nggak bakal berakhir damai. Nggak ada kata bagi 2 buat orang-orang kayak mereka. Bener banget, pas sampai di pinggir danau, semua emas udah dipindahin ke mobilnya Henry. Mobil van Vogel ditenggelamin. Pas urusan udah selesai, Bridge langsung nodongin pistol ke Henry. Dia cuma mau satu hal, Henry harus hapus semua rekaman video di HP-nya.
Bridge takut di masa depan Henry bakal meras dia pakai video itu. Tapi Henry nolak. Dia juga takut kalau rekaman itu dihapus, Bridge yang seorang polisi bakal langsung nembak dia atau nangkep dia. Akhirnya terjadilah adu cepat. Saat itu ternyata Bridge keremehin Henry. Henry punya senjata cadangan yang lebih cepat. Bridge kena tembak di perut. Di detik-detik kematiannya, Bridge cuma mohon satu hal terakhir. Tolong kirimin jatah emas gue buat istri gue. Terus Henry mau nggak? Atau dia malah ambil semuanya sendiri? Henry sebenarnya nolak buat kasih jumlah yang diminta Bridge. Tapi dia janji satu hal, keluarga Bridge nggak bakal lagi ngerasain kemiskinan. Henry pun nguburin jasad Bridge dan Tony di sana. Dia bahkan janji bakal pindahin jasad mereka ke tempat yang lebih layak kalau situasi udah aman. 11 bulan kemudian, kita lihat Henry udah hidup mewah banget. Dia pinter nyuci uang hasil emas itu sampai nggak dicurigai pemerintah. Dan di adegan terakhir, keluarga Bridge tiba-tiba dapat paket misterius. Istri Bridge udah bisa nebak kalau itu dari suaminya. Pas dibuka, isinya adalah emas yang nilainya cukup buat bikin mereka hidup kaya raya selamanya. Istrinya cuma bisa bilang terima kasih sambil nangis. Dan filmnya selesai di situ. Gila, endingnya pahit tapi manis ya. Henry emang penjahat, tapi dia ternyata pegang omongannya buat bantu keluarga Bridge. Film yang bener-bener gila sih ini. Serasa diseret di atas beton beneran nontonnya. Banget, emosi kita diaduk-aduk dari awal sampai akhir. Oke deh, itu dia alur lengkap dari film Drag Across Concrete. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Gue Firman dan partner gue Dita pamit dulu. Sampai ketemu di review film berikutnya yang gak kalah seru. Dadah!